اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk sama-sama mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita di sini membuahkan kumpulnya kita kelak di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, semakin istiqamah, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh, sesuatu nansakh yang kami ganti, yang kami salin, min ayatin, dari satu ayat, dari suatu ayat, au nunsi, atau kami alias aku Allah melupakan pada ayat tersebut, ay min qalbika, dari hatimu wahai Nabi. Nakti, maka aku Allah akan mendatangkan bi khairin minha, dengan ayat yang lebih baik, minha, dari ayat tersebut, au mithliha, atau yang semacam ayat tersebut. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau tidak mengetahui anna Allah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, adalah maha mampu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahli kitab ataupun orang-orang musyrikin, mereka semua tidak suka, tidak senang kalau kita umat Islam itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan mereka tahu syariat-syariat nabi-nabi terdahulu itu disempurnakan oleh syariat nabi setelahnya itu menyempurnakan hingga nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti
berarti Nabi Muhammad itu ajarannya paling sempurna, paling baik dibanding nabi-nabi terdahulu. Karena Nabi penutup para nabi, ajaran beliau penutup semua ajaran, berarti paling lengkap, paling sempurna. Hingga mereka tidak senang dengan kesempurnaan dan kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mengalahkan nabi-nabi mereka, lebih-lebih orang Yahudi Bani Israel yang ahli kitab. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan nasikh mansuh itu Allah di dalam Al-Quran terkadang menghapus suatu hukum yang semula boleh, misalkan menjadi haram, yang semula wajib menjadi sunnah. Nah, itu namanya nasikh mansuh, perubahan hukum. Contoh, dahulu puasa Asyura, puasa 10 suro, Asyura namanya. Sampai bulannya cara wong Jawa disebut bulan Suro. Itu gara-gara ada Asyura, yaitu tanggal 10-nya. Itu yang paling keramat, paling besar hari itu. Puasa Asyura itu dulunya wajib. Tapi setelah turun ayat yang mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura yang semula wajib jadi sunnah. Terjadi perubahan hukum. Ini namanya nasikh mansuh. Ada lagi yang dulunya boleh, jadi gak boleh, jadi haram. Contoh seperti minum khamr, minum arak, minum minuman keras. Dulu di awal-awal Islam masih boleh. Malah sampai terjadi sahabat saat itu sholat dalam keadaan ngeblank, karena belum dilarang khamr saat itu. Mabuk masih boleh, masih belum diharamkan. Karena di sana itu kan kalau sudah dingin banget. Nah, khamr itu biasanya dipakai penghangat badan. Minuman keras itu dipakai untuk penghangat badan. Dulunya masih boleh, dan memang di zaman jahiliyah itu minuman favorit. Islam datang dengan tadrij itu pelan-pelan. Allah itu kalau ngasih kewajiban tidak langsung wajib kabeh, iki wajib kabeh, tapi satu-satu, pelan-pelan. Ya. Saat itu awal-awal Islam khamr belum diharamkan, tapi akhirnya Allah mengharamkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang mana intinya di situ Allah mengharamkan yang namanya minuman keras. Jadi awalnya boleh jadi haram. Kemudian banyak yang seperti itu, ada beberapa hal yang seperti itu. Maka saat melihat nasikh mansuh ini, perubahan hukum ini, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Mekah dan orang-orang ahli kitab yang memusuhi Nabi Muhammad, mereka mencemooh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan inna Muhammadan ma ya'muru ashabahu bi amrin thumma yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafi ma yaqulu illa min tilqa'i nafsihi yaqulu al-yawma qawlan wa yarji'u anhu ghadan. Muhammad itu loh gimana merintahkan sahabatnya wajib, besok berubah
jadi sunnah. Kemudian yang dulunya boleh sekarang haram. Yang dulunya begini jadi begini, sakarepe dhewe. Hari ini boleh, besok tidak boleh. Hari ini wajib, besok jadi sunnah. Rubah-rubah. Gimana itu Muhammad itu? Katanya Tuhannya Tuhan yang maha sempurna, maha tahu. Lah kok merubah-rubah hukum? Berarti kan tidak sempurna. Hukumnya dirubah-rubah. Dan ini Nasikh Mansukh ini sampai sekarang itu dipakai oleh orang-orang yang benci dengan Islam, yang mereka mempelajari ilmu-ilmu tentang Islam, mereka masuk ke dalam, mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari hadis dan tafsir dan lain-lain. Mereka salah satu celahnya menyerang dari sini. Katanya Tuhanmu, Allahmu sempurna, tapi kok merubah-rubah hukum. Katanya maha tahu, tapi kok hukum dirubah-rubah. Berarti kan ada modifikasi, ada perubahan. Dan itu menunjukkan berarti ada sesuatu yang tidak sesuai. Seakan-akan ada sesuatu yang belum diketahui, setelah tahu dirubah. Katanya maha tahu, katanya maha sempurna. Nah, dan itu memang ada Nasikh Mansukh. Gimana jawabnya? Maka itu sudah dijawab oleh para ulama kita. Kita ini enak, tinggal ngikut aja. Di antara jawabannya, satu, yang diganti oleh Allah itu adalah masalah furu'. Furu' itu cabang alias tata cara atau syariat. Syariat itu berubah-ubah dan itu sudah wajar. Kalau masalah keimanan tidak berubah sama sekali. Allah Maha Satu, sama dari Nabi Adam, nabi semuanya sama. Allah Maha Satu. Allah punya malaikat, sama. Masalah keimanan sama semuanya. Para nabi itu tidak ada satupun yang berubah. Tapi kalau syariat, maka Nabi satu diutus membawa syariat, membawa ajaran, membawa tata cara ibadah, tata cara hidup. Itu bagaimana aturan-aturannya, manhajul hayah, aturan hidup itu berubah-ubah. Ada nabi baru lagi, berubah lagi. Kenapa? Karena tata cara hidup manusia itu kan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, kehidupannya berubah. Maka tata cara dalam kehidupan dirubah oleh Allah sesuai dengan zamannya. Dan kalau jenengan disuruh ngikuti tata cara hidup kaya zaman purba, ya repot ya. Enggak oleh bawa LPG, enggak oleh ini, enggak ada beda. Makanya tata caranya dirubah, tata cara kehidupan. Orang hidup itu gimana aturannya? Oh ini. Itu berubah. Setiap nabi diutus ada perubahan, ada modif karena menyesuaikan zaman kehidupan manusia yang beda atau lintas generasi. Ada nabi diutus lagi, beda, menyempurnakan lagi. Ada nabi diutus terus sampai zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Tata cara aturan hidup itu berbeda-beda. Itu kalau dalam bahasa adalah masalah furu', masalah cabang. Adapun masalah usul atau masalah akidah, masalah keimanan, maka sama. Ibarat pohon, akarnya sama. Terus pohonnya, batangnya sama, tapi cabangnya itu beda-beda. Kadang ada cabang yang ini, kita kalau punya pohon, cabangnya ini ke jalan. Wah, ini harus dipotong, diperbaharui cabangnya, dipotong biar menyambang ke sisi yang lain. Seperti itu, cabangnya aja, pohonnya masih sama. Pohon keimanan, pohon akidah, pohon ajaran dari Allah, intinya
intinya masih sama semua. Yang beda itu cabang-cabangnya aja tadi itu. Dan itu menyesuaikan zaman manusia hidup. Zamannya bagaimana, disitulah kebijaksanaan Allah yang dibawa oleh para nabi. Tapi jadi yang dirubah itu adalah syariat, tata cara hidup, tata cara ibadah. Bukan masalah keimanan, karena menyesuaikan lintas generasi dan lintas zaman. Kemudian yang kedua, kenapa kok ada perubahan, ada nasakh dan mansukh? Bukan berarti Allah itu seakan-akan tidak tahu gitu. Bukan tidak tahu. Allah tuh tahu dan justru maha tahu. Lah kok dirubah hukumnya? Kalau manusia kan, contoh DPR gaya hukum set nanti 5 tahun 10 tahun diganti DPR baru, undang-undang yang dulu dihapus diganti. Kalau pembuatan undang-undang dari manusia itu diganti karena mereka tidak menguasai dan tidak mengetahui seluk-beluk dari yang ingin diterapkan hukum tersebut. Akhirnya terjadilah pergantian. Contoh undang-undang ekonomi dikasih undang-undang 1 sampai 10. Ternyata masalah ekonomi itu kurang kalau 10. Akhirnya dirubah jadi 20. Atau ada yang 10 tadi dihapus diganti yang baru dan seterusnya. Manusia itu mengganti hukum karena ada sesuatu yang belum tahu. Setelah tahu ternyata hukumnya ini nggak sesuai, akhirnya dirubah. Itu kalau manusia kan begitu. Hukum bisa dirubah untuk menyesuaikan kondisi yang diperlukan. Dirubahnya karena belum tahu. Oh ternyata begitu. Oh berarti harus ada hukum begini. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah enggak. Allah itu maha tahu. Walaupun Allah merubah hukum bukan karena Allah tidak tahu. Contoh ya. Kita kalau punya anak, misal kita buat UUDK, Undang-Undang Dasar Keluarga. Sampai kan jadi presiden dan keluarga. Buat undang-undang dasar apa? Anak saya, anak-anak itu, wahai istriku yang masih kecil kelas TK sampai SD haram naik motor. Ini undang-undang. Undang-undang pokoknya masih kecil haram naik motor. Kita sepakat, kita larang jangan sampai bawa motor karena usianya belum pas. Kalau naik motor atau diberi motor, wah bisa bahaya nanti. Rawan, bahaya, masih kanak-kanak. Kemudian setelah anak ini besar, lulus SD, sampai lulus SMP, bahkan lulus SMA, bahkan kuliah, undang-undang itu berubah. Kecuali anak kita yang sudah besar, nanti bukan haram, boleh naik motor, bahkan wajib nanti harus belajar motor karena diperlukan untuk bantu belanja dan lain-lain. Harus bisa naik motor. Artinya apa di sini? Bapak ibu ini buat aturan dari semula haram, nggak boleh naik motor, pas SMP boleh, pas SMA terus kuliah bahkan wajib bisa naik motor. Ini bukan berarti karena bapak ibu nggak tahu, tapi sudah tahu ini kecil, ini sedang, ini besar, dewasa. Terus seperti kabeh. Bukan berarti dirubah itu. Oh bapak ibu pelin-pelan. Dulu katanya nggak boleh naik motor. Sekarang saya disuruh belajar motor. Bahkan sekarang saya dibelikan motor. Gimana nih bapak ibu ini pelin-pelan? Gak jelas. Apakah begitu? Justru ini menunjukkan bapak ibunya ini orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang sangat-sangat perhatian kepada anaknya sampai buat aturan. Nah itu jenengan kan kadang-kadang
kadang enggak seperti itu toh. Bebas wis mulai cilik wis bebas motor, mulai cilik bebas HP, mulai cilik bebas ini bebas itu. Akhirnya kadang-kadang itu merugikan anak tersebut. Berapa banyak anak-anak kecil yang dikasih motor, akhirnya mereka kecelakaan, sampai cacat, bahkan sampai meninggal. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita nggak kepikiran seperti itu. Nah, ayah ibu ketika buat undang-undang aturan seperti itu bukan berarti nggak tahu, justru tahu kebaikan untuk anak ini dari dia TK, SD, SMP, SMA, kuliah, terus ngerti. Akhirnya dibuat perubahan-perubahan itu. Ya, kamu dulu pas masih kecil tak haramkan, tidak boleh motoran. Ya, karena bahaya tadi itu. SMP ini boleh, bahkan kalau sudah besar dibelikan motor. Bahkan bukan cuma satu, mungkin 2 motor, 3 motor. Nek perlu di duit tuh kok no mobil sisa. Ini terjadi perubahan hukum. Bukan berarti pelin-pelan, bukan berarti nggak tahu, tapi justru menunjukkan orang tua yang bijaksana, tahu dan sangat perhatian. Nah, itulah gambarannya. Allah itu memberikan kepada Nabi Muhammad ada nasikh, ada mansukh. Ada perubahan hukum itu karena hukum tersebut memang sudah waktunya berubah. Dulu puasa Ramadan belum diwajibkan oleh Allah, yang wajib Asyura. Setelah berjalan sekian waktu sudah waktunya berubah. Kayak anak tadi itu sudah waktunya dia dewasa, berubah larangan tadi yang semula tidak boleh jadi boleh. Akhirnya yang puasa Asyura diganti puasa Ramadan. Yang dulunya awalnya minuman keras masih boleh karena saat itu umat Islam masih dalam keadaan sedikit, masih dalam keadaan lemah dan seterusnya, awal-awal Islam. Maka setelah sekian tahun, sekian lama akhirnya diganti. Kayak itu gambarannya. Setelah lulus SD sekian lama diganti, boleh pakai motor, bahkan diberikan, bahkan diwajibkan untuk bisa naik motor, atau mungkin malah dikasih mobil biar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan atau bantu-bantu dan seterusnya. Ini masalah nasikh dan mansukh. Bukan berarti Allah tidak tahu. Justru nasikh mansukh ini menunjukkan betapa maha tahunya Allah terhadap kebutuhan hamba-hambanya, betapa maha sempurnanya Allah dan maha kasih sayang perhatian Allah terhadap kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirubah bukan tidak tahu, karena dirubah sudah waktunya habis untuk hukum tersebut, dirubah jadi boleh, dirubah yang awalnya ini jadi ini itu semuanya bukan Allah nggak tahu, tapi justru menunjukkan maha bijaksananya Allah, maha tahunya Allah dan maha kasih sayangnya Allah, perhatiannya Allah kepada kita semua. Kayak bapak dan ibu tadi yang buat undang-undang nggak boleh naik motor, nggak boleh ini, nggak boleh itu karena anak usianya belum nyampe dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kenapa ada nasikh mansukh? Maka untuk menunjukkan ini, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk menunjukkan Allah itu maha mampu, maha kuasa dan tidak ada yang bisa mengaturnya. Orang itu kalau merubah hukum, merubah undang-undang, itu kan salah satu tanda dia ini berkuasa. DPR bisa merubah hukum, sudah ayo kita rubah hukumnya. Bisa, kenapa? Karena dia berkuasa di situ. Presiden bisa membuat kepres, peraturan presiden, undang-undang yang diputuskan oleh presiden. Kenapa dia bisa merubah itu? Karena dia berkuasa. Ada orang yang seharusnya dipenjara sekian tahun, disurati presiden, diberi abolisi, diberi ini, diberi itu, bebas tanpa syarat, tidak tersentuh hukum sama sekali. Dirubah. Awalnya mungkin harusnya dipenjara sekian tahun, tapi dirubah oleh surat presiden, berubah hukumnya, bebas sebebas-bebasnya. Bisa, kenapa?
Kenapa kok orang itu bisa merubah hukum? Menunjukkan dia ini punya kuasa. Nah, termasuk Allah merubah, ada hukum dulu tidak boleh jadi boleh, dulu wajib jadi tidak wajib. Ini untuk menunjukkan Allah itu maha kuasa, sesuka Allah dan tidak ada yang bisa mengaturnya. Koyok jenengan atau manusia ini dikasih miskin, suatu ketika dikasih Allah kaya, nanti jatuh lagi miskin, kaya. Terus ada yang sakit, ada yang sembuh, nanti sakit, sembuh, bolak-balik. Apakah berarti Allah itu nggak tahu itu? Apakah berarti Allah itu, kok Allah kok pindah-pindah sih keputusannya? Saya ini dulu miskin, sekarang jadi kaya, kaya miskin lagi. Berarti Allah ini apa nggak tahu yang baik untuk hambanya itu gimana? Seharusnya yang konsisten gitu loh. Nek miskin, memang dia baiknya miskin, ya seumur hidup miskin terus. Nah ini baiknya kaya, kaya terus. Tapi ini kok ada di dunia ini miskin, kaya, miskin, kaya, miskin. Ada yang jatuh bangun sampai ribuan kali atau ratusan kali atau berkali-kali. Apakah berarti itu menunjukkan Allah nggak maha mampu, nggak maha tahu? Ya enggak. Itu sesuka Allah. Mau ngasih miskin, mau ngasih kaya, mau ngasih sembuh, mau ngasih sehat, atau ngasih sakit, terserah Allah. Menunjukkan Allah maha kuasa dan punya kuasa. Beri miskin, beri kaya, beri sehat, beri sakit. Begitu juga Allah maha kuasa di alam raya ini. Karena semuanya milik Allah. Mau diharamkan, mau dihalalkan, mau diganti, mau dinasih, mau dimansuh, diganti hukumnya, terserah Allah. Menunjukkan Allah maha kuasa. Jadi nasih mansuh itu justru menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sering dipakai oleh orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Mereka menyerang seperti itu tadi. Seakan-akan Allah nggak maha tahu, nggak maha mampu, sehingga kok dirubah-rubah. Nah, jawabannya seperti itu. Satu, kesimpulan ini, kenapa ada perubahan hukum, perubahan syariat dari nabi ke nabi, bahkan di dalam syariat Nabi Muhammad ada perubahan. Satu yang berubah itu adalah usul masalah cara ibadahnya. Adapun yang diibadahi yaitu masalah keimanan, masalah akidah, masalah usul itu tetap. Yang berubah cuma masalah furu', cara-cara ibadah, cara-cara bermuamalah, cara-cara hidup yang benar bagaimana, akhlak gimana, itu aja yang berubah dan semakin disempurnakan dan paling sempurna di zaman Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Allah SWT merubah hukum itu bukan berarti tidak tahu, tapi justru sebaliknya menunjukkan Allah maha tahu dan maha perhatian kepada kita semua. Seperti orang tua tadi itu yang anaknya kecil aturannya begini, sudah besar dirubah. Itu menunjukkan orang tua yang tahu keadaan anak dan sangat perhatian terhadap anak. Kemudian yang ketiga, Allah maha kuasa dan maha mampu. Tidak ada yang berhak untuk menyetir, untuk mempengaruhi Allah. Tidak ada. Menunjukkan Allah itu maha kuasa, maha mampu dan boleh melakukan apapun yang Dia kehendaki. Karena memang Dialah yang maha kuasa, satu-satunya yang maha kuasa, dan tidak ada yang berkuasa untuk memaksanya atau menyetirnya. Kalau yang lain selain Allah, presiden, raja dan lain-lain, walaupun manusia paling hebat di muka bumi, tetap dia tidak kuasa secara mutlak. Tetap pasti ada batasan-batasan. Presiden buat keputusan ada batasan-batasannya. Tidak sebebas-bebasnya, ada batasan masing-masing. Nah, di sini nasih mansuh ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, yang mana sehebat itu perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seakan-akan kayak orang tua tadi, dari kecil sampai besar diperhatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung kita punya Tuhan yang begitu sayang sama kita. Kita punya Nabi yang begitu sayang sama kita, hingga syariat beliau mengalami nasih mansuh dan menjadi syariat paling sempurna dibanding nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah ala hadhihi ni'matil 'azimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat
minni wal afwa minkum.